Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Radio Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Kita sampai pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan tidak patut bagi seorang lelaki mukmin, demikian juga tidak patut bagi wanita mukminah, ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka mereka memiliki pilihan yang lain selain pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, mubinan ay bayyinan. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, sebab nuzulnya adalah ketika Nabi SAW mengkhitbah Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Untuk Zaid bin Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah adalah seorang budak, ya. Sudah pernah kita sampaikan, dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam, yang dia merupakan ponakan dari Khadijah. Kemudian dia menghadiahkannya kepada Khadijah, Zaid bin Harithah. Kemudian Khadijah menghadiahkan budaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah. Jadi asalnya budak. Kemudian Nabi memerdekakan, kemudian Nabi mengangkat dia menjadi seorang anak, sehingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Dan ini adalah tradisi yang terjadi di orang-orang Arab ketika itu, suku Arab. Kalau seorang mengangkat anak, ya maka dinisbahkan kepada bapak angkatnya, sehingga orang-orang manggilnya Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Harith al-Kalbi, tapi Zaid bin Muhammad, ya. Dan ini tradisi yang tersebar, ya. Tetapi dia asalnya budak. Kemudian Nabi SAW melamarkan Zaid untuk Zainab bintu Jahshin. Siapakah Zainab bintu Jahshin? Zainab bintu Jahshin adalah sepupu Nabi SAW. Karena Zainab bintu Jahshin ibunya namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi ibunya Zainab adalah saudaranya bapaknya Nabi SAW, ya. Karena bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia punya saudari perempuan namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, Umaymah ini punya putri namanya Zainab. Nabi SAW sudah kenal Zainab karena dahulu belum ada ayat hijab, dan Nabi sudah tahu Zainab bagaimana tipenya, bagaimana wajahnya. Nabi tahu karena sepupu Nabi SAW, hubungan kerabat dekat dengan Nabi SAW, ya. Hubungan kerabat dekat dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang untuk melamar Zainab, Zainab menyangka, sebagaimana disebut dalam riwayat, Zainab menyangka Nabi ingin melamar dia. Ternyata bukan untuk Nabi SAW, tapi untuk anak angkatnya Zaid bin Muhammad, yaitu Zaid bin Harithah. Tentu ini perkara yang berat bagi seorang wanita seperti Zainab binti Jahshin, yang adalah seorang wanita Quraisy, ya. Apalagi kakeknya adalah Abdul Muttalib, ya, pemimpin kota Mekah, ya, terkenal, ya. Kemudian harus menikah dengan seorang budak yang baru merdeka, ya. Maka berat bagi Zainab bintu Jahshin. Dan saudaranya juga merasa berat, ya. Saudara laki-lakinya Zainab juga berat melepaskan Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Muhammad atau Zaid bin Harith. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi atau tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu. Al-khiyarah adalah masdar dari wazan fi'alah yang maknanya adalah
tafa'ul, sama seperti tiyarah maknanya tatayyur. Jadi al-khiyarah sini maknanya adalah takhayyur, maknanya al-ikhtiyar ya. Al-khiyarah kemudian takhayyur maksudnya ikhtiyar, maka maknanya tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin atau wanita mukminah ya, jika telah Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka memiliki pilihan lain ya, pilihan lain dari urusan mereka. Ya, dan di sini Allah mengatakan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Min amrihim harusnya kalau secara lafal min amrihi, karena dari urusannya ini kembali kepada lelaki mukmin atau wanita mukminah, dan dia adalah mufrad, harusnya kembali ayakuna lahu an yakuna lahu al khiyaratu ya. Tetapi di sini menggunakan dhamir jamak, kata ganti jamak pakai hum ya, karena ditinjau dari lafal mukmin dan mukminah yang datang dalam bentuk nakirah, dan masing-masing lafal mukmin nakirah memberikan faedah keumuman, dan mukminah juga yang nakirah memberikan faedah keumuman, sehingga secara makna ayat ini berlaku bagi seluruh kaum mukminin dan seluruh kaum mukminat. Makanya Allah menggunakan dhamir jamak. Saya ulangi, Allah menggunakan dhamir jamak karena meninjau dari makna ayat ini tidak pantas bagi mukmin mana saja atau seluruh kaum mukminin, dan tidak pantas bagi seluruh kaum mukminat ya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, maka mereka punya pilihan yang lain, ini tidak pantas ya. Kemudian di sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta agar Zainab menikah dengan Zaid bin Muhammad, tetapi Allah menyandarkan keputusan Nabi tersebut dengan keputusan Allah dan Rasulnya, karena kalau dalam masalah urusan syariat, keputusan Nabi itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa sebaliknya bermaksiat kepada Rasul, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah sesat dengan kesatan yang nyata. Mubinan berasal dari fi'il abana, dan abana ini terkadang fi'ilnya muta'addi dan terkadang fi'ilnya lazim. Kalau fi'il muta'addi dia membutuhkan objek. Nah, seperti disebutkan mubin maksudnya penjelas. Tapi kalau dalam ayat ini abana di sini adalah lazim, sehingga maknanya bukan penjelas tapi jelas. Tapi maknanya bayinan. Kalau abana muta'addi maka maknanya mubin, yaitu menjelaskan. Tapi kalau abana maknanya lazim, maka maknanya adalah bayinan. Maka qad dhalla dhalalan mubinan ay dhalalan bayinan. Barang siapa bermaksiat kepada Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwan dan akhwat para pemirsa Raja TV dan Radio Raja di mana Anda berada, ayat ini meskipun turun berkaitan dengan Zainab bintu Jahsyin ya, yang akhirnya dia menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Muhammad, yaitu Zaid bin Harithah. Meskipun ayat ini sebab nuzulnya ada, tapi ayat ini berlaku umum, dan demikianlah secara hukum asal ayat-ayat yang turun dalam Al-Qur'an adalah bersifat umum. Adapun pentingnya kita mengetahui sababun nuzul adalah dalam rangka agar kita tahu, memudahkan kita memahami makna, tetapi maknanya tidak terbatas pada sebab nuzul saja. Oleh karenanya kaidah mengatakan al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Al-ibrah dalam tafsir adalah keumuman lafal bukan pada kekhususan sebab. Dalam kekhususan sebab, tapi dengan adanya sebab qat'iyatud dukhul fi ma'na al-ayah. Sebab itu bisa kita pastikan adalah salah satu makna yang dikandung oleh ayat. Karena ayat ini turun karena sebab, maka di antara fungsinya kita mengetahui sebab, yaitu kita tahu sebab ini merupakan makna yang pasti dari salah satu kandungan ayat. Makna yang pasti dari salah satu kandungan ayat, karena ayat ini turun karena sebab ini. Ini di antara fungsi kita mengetahui sebab nuzul. Dan membantu kita memahami ayat. Tapi tidak terbatas pada sebab nuzulin. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan ayat ini berlaku secara umum dan dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau Allah sudah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, kita harus terima. Makanya setiap pagi kita mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zikir pagi petang, ya, kita bilang aku telah ridha kepada Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi sebagai Rasulku. Ridha apa? Ridha segala apa yang Allah perintahkan dan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, kita harus ridha. Tidak boleh kita punya pilihan yang lain. Tidak boleh kita punya
pilihan yang lain. Kalau kita memiliki pilihan yang berarti keimanan kita bermasalah, ya, bahkan kita bermaksiat. Dan Allah telah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya, maka dia telah sesat kesesatan yang nyata. Dan kita sedih ketika melihat sebagian kaum mukminin karena mungkin kejahilan, tidak mengerti, datang hukum-hukum Islam, dia tidak ridho. Dia tidak ridho. Dia tidak mau dengan hukum Islam. Dia tidak mau dengan peraturan Islam. Dia tidak mau dengan sunnah Nabi. Dia tidak mau ada pewajiban dalam Al-Quran. Dia tidak suka. Dia tidak suka. Ya. Orang mukmin yang benar tidak patut untuk menolak hukum yang Allah turunkan dan yang Rasulullah SAW telah jelaskan. Karena itulah bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini dan sebab nuzulnya disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Fi hadhil ayat dalilun bal nassun fi anna al-kafa'a la tu'tabar fil ahsab." Ayat ini merupakan dalil, bahkan nas yang tegas bahwasanya kesamaan ya dalam masalah nasab ini tidak dianggap dalam masalah pernikahan. Wa innama tu'tabaru fil adyan. Al-kafa'ah yang kesamaan yang menjadi dianggap dalam masalah pernikahan adalah masalah agama. Khilafan li Malikin wa Syafi'i wal Mughirah wa Suhnun, dan ini menyelisih pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan Al-Mughirah dan Suhnun. Padahal Al-Qurtubi ini bermadzhab Maliki, tapi dia menyelisihi Imam Malik dan menyelisihi Imam Syafi'i, bahkan memiliki Suhnun. Ulama Malikiyah juga dia selisih semuanya. Dia mengatakan bahwasanya tidak mengapa meskipun harkat dan martabat berbeda, tapi kalau agamanya sama-sama, silakan menikah. Tapi kalau agamanya berbeda, kualitas agama berbeda, maka jangan menikah ya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika berbicara tentang dinikahkan wanita, waktu seorang laki mencari wanita, Nabi SAW tungkahul mar'ah li arba', bahwasanya wanita dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha, karena wajahnya, karena kecantikannya, karena hartanya, kemudian karena kedudukannya, martabatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li diniha, karena agamanya. Fadhbar bi dzatid din taribat yadak, maka pilihlah, dapatlah engkau wanita karena agamanya, kalau tidak kau akan merugi, tanganmu di tanah, maksudnya kau akan merugi. Ini menunjukkan yang menjadi perhatian Nabi adalah masalah agama. Ini yang penting, yang butuh kafaah adalah masalah agama. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang banyak, Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya al-mawali, yaitu orang-orang yang dahulunya budak kemudian dibebaskan, budak yang sudah merdeka tapi asalnya mereka budak, mereka menikah dengan wanita-wanita Quraisy, Contohnya ini Zaid budak, ya. Budak ya rendahan secara nasab, secara hasab atau secara martabat rendah. Kemudian menikah dengan Zaid bintu Jahsyin Quraisyiyah. Ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad juga demikian. Menikah dengan Dhuba'ah binti Zubair, menikah dengan putrinya Zubair bin Awam. Kemudian Abu Hudzaifah menikahkan Salim, yaitu budak juga, budaknya Abu Hudzaifah, menikah dengan Hind binti Walid bin Utbah, Quraisyiyah. Kemudian juga Bilal Habasyi menikah dengan saudarinya Abdurrahman bin Auf. Bilal berkulit hitam, Habasyi, menikah dengan wanita Quraisyiyah, yaitu saudarinya Abdurrahman bin Auf. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah agama. Dan contoh-contoh banyak sekali ya. Nanti juga demikian Usama, anaknya Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid bin Harithah, menikah dengan Fatimah bintu Qais Al-Fihriyah Al-Quraisyiyah. Fatimah binti Qais sebelumnya suaminya dari Bani Makhzum, yaitu kabilah yang hebat dari orang-orang Quraisy. Kemudian setelah dicerai, dia menikah dengan Usama. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menikah dengan Usama, ingkahi Usama. Tadinya dia tidak mau, tapi karena Rasulullah SAW, karena mungkin Usama hitam, kemudian anaknya bekas budak ya. Tapi akhirnya dia menikah dan akhirnya mendapat keberkahan dengan menikah dengan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Tapi intinya berbeda antara secara apa orang bilang bobotnya beda ya, atau bibitnya beda ya. Demikian juga tidak mengapa secara Islam seorang yang misalnya bukan dari kalangan Ahlul Bait menikah dengan wanita Ahlul Bait ya. Atau sebaliknya, yang penting adalah agama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, menikah dengan siapa? Menikah dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum adalah putrinya Ali dan Fatimah, ya. Ali dan Fatimah, Ali Ahlul Bait, Fatimah Ahlul Bait, menikah punya anak di antaranya Hasan, Husain dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum berarti dia syarifah, keturunan Nabi SAW, karena dia adalah anak dari Fatimah dan Ali. Kemudian nikah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Quraisy, ya, Al-Adawi, tapi dia bukan Ahlul Bait. Menikah dengan Ummu Kulthum bintu Ali dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Ini menunjukkan boleh menikah seorang yang penting saleh dengan syarifah, keturunan Nabi SAW. Contoh lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Al-Umawi Quraisy, tapi dia bukan Ahlul Bait. Menikah dengan dua putri Nabi SAW. Pertama menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia, menikah dengan Ummu Kulthum binti Muhammad. Makanya diberi gelar dengan Dzunurain. Dzunurain yaitu pemilik dua cahaya, karena dia satu-satunya manusia yang menikah dengan dua putri Nabi. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka tidak benar misalnya seperti saya sempat dengar ada yang mengatakan dalam sebagian klip video, siapa yang menikah yang bukan dari Bani Alawi, bukan dari Habaib, bukan dari keturunan Nabi, kemudian menikah dengan syarifah keturunan Nabi SAW, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sampai hari kiamat. Ini berlebihan, enggak boleh seperti itu. Bicara tentang agama Allah enggak boleh sembarangan. Coba lelaki yang menikah dengan Habibah atau Syarifah, yaitu keturunan Nabi SAW, wanita, maka dia tidak akan diterima amalnya sampai hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan kegadisan Syarifah tersebut. Ini adalah perkataan konyol dari orang yang tidak punya ilmu, tidak tahu agama, hanya mengikuti hawa nafsu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemirsa Roja dan Radio Roja dan TV Roja, meskipun tentunya yang menjadi patokan adalah agama, tetapi tentunya masalah sisi lain harus dipandang, diperhatikan juga, bukan sebagai syarat pernikahan, tapi dilihat dari sisi agar pernikahan tersebut bisa langgeng, bisa cocok, maka harus diperhatikan juga sisi-sisi yang lainnya. Tapi itu bukan syarat, ya. Yang penting kalau agamanya sudah bagus, nikahkan, meskipun martabat berbeda, meskipun suku berbeda, meskipun tingkat kekayaan berbeda, ya. Tapi suami istri, kedua calon suami harus siap menjalankan kehidupan kalau misalnya dari strata yang berbeda. Baik, ini di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan faedah yang azizah, faedah yang sangat langka dan sangat bagus, ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi melanjutkan menafsirkan atau Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ayat 37, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah." Kata Allah, ketika engkau berkata, wa idzaqul ladzi an'amallahu alaihi, kau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, ya. Yaitu Allah berikan nikmat kepadanya, itu maksudnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Jadi ceritanya Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Ternyata ketika dijalani roda kehidupan rumah tangga, ternyata tidak ada kecocokan. Ya, tidak ada kecocokan. Disebut dalam sebagian riwayat bahwasanya Zaid mengeluh kepada Nabi SAW tentang Zainab yang kadang-kadang berkata-kata kasar kepada dia, dan Zaid tidak kuat menghadapi itu semua. Maka dia datang kepada Nabi SAW menyampaikan curhatnya, dia ingin menceraikan Zainab. Dia ingin menceraikan Zainab bintu Jahsyin. Karena memang benar Zainab bintu Jahsyin seorang wanita yang cantik jelita, tapi tidak pas dengan Zaid bin Muhammad. Karena Zainab berkata-kata kasar. Sebagian riwayat menyebutkan demikian. Wallahu a'lam akan kesahihan riwayat tersebut. Intinya dia minta pendapat dari Nabi untuk menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsyin setelah menjalani pernikahan. Maka Nabi mengatakan, amsik, tahan istrimu, amsik alaika zawjaka wattaqillah. Tahan istrimu, jangan kau ceraikan, wattaqillah, sebenarnya mengatakan bertakwalah kepada Allah, yaitu jangan kau umbar keburukan Zainab. Tidak usah kau cerita tentang keburukan Zainab, ya, tapi kau tahan dia. Artinya Nabi suruh dia bersabar. Makanya Allah mengatakan, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Ketika engkau berkata kepada
orang yang Allah berikan nikmat Islam kepadanya, maksudnya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi SAW, dan kau telah beri nikmat kepada dia juga, yaitu kau telah merdekakan dia. Dia pada Zaid bin Harithah terkumpulkan dua nikmat. Nikmat dari Allah itu dia Islam, nikmat dari Nabi SAW itu dibebaskan. Ketika dia mengadu untuk menceraikan istrinya, kau berkata kepadanya, amsik alaika zaujak, tahan istrimu. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah Zaid, jangan umbar keburukan Zainab, ya, atau suruh bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Dan kau menyembunyikan dalam dirimu apa yang akan Allah ungkapkan. Apa yang Allah ungkapkan, dan Allah menggunakan isim fa'il di sini mubdih, yaitu Allah akan ungkapkan. Apa yang disembunyikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya, yaitu bahwasanya Allah telah menyatakan, mewahyukan kepada Nabi bahwasanya Nabi akan menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Nabi akan menikah dengan Zainab bintu Jahsy dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dengan hikmah yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dari hikmah Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsy yang merupakan istri dari anak angkatnya, agar Allah ingin merubah tradisi yang sedang berjalan di suku Arab ketika itu, bangsa Arab yang tradisi tersebut benar-benar sudah mengakar. Bahwasanya kalau seorang diangkat menjadi anak angkat, maka seperti anak sungguhan, seperti anak kandung. Sehingga istri, kalaupun dia mencerai seorang wanita, maka tidak boleh dinikahi. Karena seakan-akan bekas istri dari anak kandungnya, padahal anak angkat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan atau merubah tradisi yang sedang terjadi di masyarakat. Tapi cara Allah untuk merubah tradisi tersebut dengan langsung menyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Dengan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Nah, Nabi sudah tahu bahwasanya dia bakalan menikah dengan Zainab bintu Jahsy, tapi harusnya dia berkata kepada Zaid bin Harithah, ya sudah, ceraikan saja. Kenapa? Karena dia tahu dia akan menikah dengan Zaid bintu Jahsy. Tetapi dia Nabi tidak berani ngomong, khawatir omongan-omongan orang-orang munafik, karena orang munafik menunggu kesalahan Nabi, apalagi Nabi kemudian menyelisih tradisi kebiasaan orang Arab. Ternyata Muhammad menikah dengan bekas istri anaknya. Ini bahan cercaan dari orang munafik. Dan Nabi tidak mau dicela, ya. Karena ini perkara yang berat. Akhirnya Nabi SAW menyembunyikan dalam dirinya, Nabi tidak mengungkapkan, bahkan Nabi berkata kepada Zaid bin Harithah, sabar, ya, tahan istrimu. Seharusnya dia mengatakan, tidak apa-apa ya, kalau memang sulit, cerai, tidak apa-apa. Karena Nabi akan menceraikannya. Di sini Allah tegur Nabi SAW, kata Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Dan kau sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan ungkapkan, apa yang kau sembunyikan tersebut. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan kau takut kepada orang-orang, sementara Allah lebih utama untuk kau takuti. Ya, harusnya sampaikan saja, tidak usah kau sembunyikan. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, disebutkan dalam sebagian riwayat di Tabari, kemudian dalam sebagai banyak ahli tafsir menyebutkan, ya, bahkan disebutkan juga oleh tafsir Jalalain, ya, bahwasanya apa yang disembunyikan oleh Nabi, katanya Nabi SAW suatu hari melihat Zainab bintu Jahsy, ternyata Zainab bintu Jahsy sangat cantik jelita. Akhirnya Nabi mencintai Zainab bintu Jahsy, padahal Zainab bintu Jahsy adalah istri dari anak angkatnya. Tapi Nabi sudah jatuh cinta. Dan kerinduan inilah yang Nabi simpan. Sehingga ketika Zaid ingin menceraikan Zainab, harusnya dia mengatakan ceraikan saja supaya Nabi menikahi. Tapi Nabi malu, ya. Padahal Nabi sudah jatuh cinta kepada Zainab bintu Jahsy. Ini dibantah oleh para ulama, dan ini adalah riwayat yang tidak pantas untuk dimasukkan dalam buku tafsir sebagaimana perkataan Ibnu Katsir. Meskipun banyak ahli tafsir menyebutkan riwayat ini, namun ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan ini harusnya dibuang riwayat seperti ini karena tidak pantas bagi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena dibantah oleh para ulama seperti Al-Qadhi Iyad, Al-Qushairi, ya. Kemudian Ibnu Hajar, ya. Mereka bantah riwayat ini, tidak benar riwayat ini, ya. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh cinta sama istri orang, kemudian Nabi pendam rasa cinta tersebut, dan yang menunjukkan tidak benar, mereka mengatakan dalam riwayat tersebut, riwayat yang lemah ini, Nabi melihat, Nabi ternyata baru tahu kecantikannya Zainab bintu Jahsy. Ini dusta jelas. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu Zainab bintu Jahsy dari awal, ini sepupunya. Kan kita katakan Zainab bintu Jahsy ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib, sepupu Nabi, dan Nabi tahu sejak kecil siapa Zainab bintu Jahsy. Ya, bukan Nabi tidak tahu, ya, Nabi sudah tahu. Tetapi yang Nabi sembunyikan bukan kerinduannya kepada Zainab, bukan jatuh cinta kepada Zainab, bukan. Tetapi
adalah karena Allah sudah menyatakan kau akan menikah dengan Zainab. Tujuan apa Allah membuat Nabi menikah dengan Zainab? Saya katakan tadi, karena ada tradisi yang tidak benar yang berjalan di kota Madinah atau di bangsa Arab secara umum untuk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berlaku dalam syariat Islam. Karena anak angkat bukan anak. Anak angkat bukan angkat, tidak mendapat warisan dan tidak berlaku mahram anak angkat, tidak boleh mengambil nasab dari bapak angkatnya, enggak boleh. Ini ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu metode Allah dalam menghilangkan tradisi, tapi metodenya langsung dengan anti mainstream ya. Ini Allah punya hikmah dalam hal ini. Ya, oleh karenanya terkadang Nabi SAW juga melakukan demikian. Contoh, misalnya Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Wa bana biha fi Syawal. Dan Nabi juga menggauli Aisyah di bulan Syawal. Padahal ketika itu orang-orang sedang menganggap sial orang yang menikah di bulan Syawal atau serumah dengan seorang wanita di bulan Syawal. Tersebar di masyarakat Tatoyur bahwasanya sial kalau menikah di bulan Syawal. Maka Nabi ingin menghilangkan tradisi tersebut, Nabi nikahi Aisyah di bulan Syawal. Agar orang tahu bahwasanya tidak ada Tatoyur dalam bulan Syawal. Bahkan Aisyah mengatakan, saya yang harusnya paling dicintai oleh Nabi, padahal saya menikah di bulan sial menurut orang-orang Arab. Ternyata tidak sial, justru Aisyah yang paling dicintai, justru Nabi dirawat di Aisyah di akhir hayatnya, justru Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah dan dikuburkan di rumah Aisyah. Berarti itu tidak benar. Sama, ketika Nabi SAW tersebar di kalangan orang-orang Arab, dan mereka sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah sudah haji dan umrah, ketika bulan Dzulqa'dah mereka tidak mau umrah. Menurut mereka, umrah di bulan Dzulqa'dah adalah suatu kemungkaran. Sehingga, karena sebentar lagi haji bulan Dzulhijjah. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat umrah di bulan Dzulqa'dah. Nabi keluar dari kota Madinah menuju Mekah sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah. Kemudian sampai di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian Nabi suruh sahabat untuk umrah. Kenapa? Ada tradisi yang ingin Nabi hilangkan. Nabi suruh sahabat umrah. Sahabat tadinya berat, Nabi suruh umrah semua. Ya. Yang punya hewan yang tidak bawa hewan maka segera umrah, cukur rambut, bertahallul. Bukan cuma itu, Nabi tidak bisa karena Nabi bawa hewan. Bukan cuma itu, bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendatangi istri-istri mereka sebelum pergi ke Mina. Dan ini suatu perkara yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Arab sebelumnya. Dan mereka ini suatu kemungkaran bagaimana berumrah di bulan Dzulqa'dah kemudian menggauli istri sebelum haji. Ini aneh bagi mereka. Nabi suruh sahabat untuk menggauli istri mereka. Akhirnya para sahabat menggauli istri mereka sampai Nabi para sahabat mengatakan, kami pergi ke Mina wa dzukuru wa madzakiruna taqturu maniyan. Kami pergi ke Mina dalam kondisi air kemaluan kami masih mengeluarkan air mani. Artinya kamu baru saja berhubungan istri kami berangkat ke Mina. Ya. Ini contoh maksud saya, ketika Nabi SAW ingin merubah suatu tradisi, Nabi anti mainstream langsung melawan arus yang sedang terjadi agar berubah secara kalau kita bahasa kita secara secara masif agar ramai. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya ini Allah Subhanahu wa taala sekarang Allah yang menyuruh Nabi untuk menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Supaya apa? Supaya benar-benar tertanam dalam jiwa-jiwa kaum muslimin bahwasanya anak angkat itu bukan anak kandung, tidak boleh ada nasabnya dan tidak boleh mewarisi, mengambil warisan. Dan kalau dia juga kalau wanita bukan mahram, kalau dia punya istri maka istrinya halal saat ini sudah dicerai. Dan itu Allah suruh Nabi yang mempraktekannya. Ya. Dan ini berat. Makanya Nabi SAW wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Makanya Nabi mau sampaikan ke Zaid, Nabi malu. Nanti diomongin sama, ini melawan tradisi. Akan dikata-katain oleh karena Nabi orangnya sangat pemalu ya. Disebut dalam hadis Nabi SAW asyaddu hayaan, ya. Rasulullah SAW sangat lebih malu daripada gadis pingitan di tempat pingitannya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ketika Zaid bin Harithah telah menyelesaikan hajatnya dari Zainab, yaitu telah menyelesaikan hajat dari Zainab, yaitu telah menggaulinya, kemudian telah menceraikannya, kemudian telah habis masa iddahnya, kata Allah, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Agar tidak ada rasa berat, rasa ragu-ragu bagi kaum mukminin kalau ingin menikah dengan
bekas istri-istri anak-anak angkat mereka, karena banyak di antara mereka anak angkat, punya anak angkat banyak ya. Seakan-akan anak angkatnya kalau punya istri-istrinya juga mahram, enggak. Agar tradisi ini hilang. Makanya kata Allah, likaila yakuna 'alal mu'min harajun fi azwaji adiyahim idza qada minhunna watara. Agar kalau mereka ingin menikah dengan bekas istri dari anak-anak angkat mereka tidak jadi masalah. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah pasti terjadi. Ya. Allah sudah menentukan hal ini ya. Baik, ikhwan dan akhwat, para mirsa Raja TV dan Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pendapat yang benar tadi yang sudah kita sebutkan, yang Nabi sembunyikan bukanlah jatuh cintanya kepada Zainab sebagaimana disebut oleh sebagian tafsirnya, perkataan yang buruk seperti perkataan Ahlul Kitab terhadap Nabi Daud yang dia jatuh cinta kepada istri anak buahnya ya sampai akhirnya berzina. Itu perkataan yang ada dalam perjanjian lama ya, dan ini adalah pensifatan yang buruk kepada Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi yang benar adalah tadi Nabi SAW tidak mau menyampaikan karena dia malu dikatakan oleh orang munafik akan mencela Nabi SAW. Tapi Allah larang, kata Allah, wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhshah. Kau takut kepada orang-orang munafik ya, ngomongin engkau ya Rasulullah, padahal Allah lebih utama untuk kau takuti ya. Sebagian ulama seperti Nahas menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi SAW itu bukanlah dosa. Artinya Nabi menyembunyikan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ya udah Zaid, kamu sabar aja. Ya, ini kan namanya nasihat. Itu Nabi tidak berdosa. Makanya Allah tidak menyuruh Nabi untuk istighfar, tidak. Tetapi Nabi melakukan sesuatu yang lebih utama. Nabi meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan Nabi melakukan sesuatu yang kurang utama. Nabi melakukan sesuatu yang kurang utama ya. Baik, setelah Zaid cerai dan habis masa iddahnya, lihat apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi suruh Zaid untuk melamar Zainab untuk Nabi. Jadi kebalik. Tadi awalnya Nabi yang melamar Zainab untuk Zaid. Sekarang kebalik. Nabi tidak langsung melamar Zainab. Nabi suruh Zaid ngelamarin Zainab buat Nabi SAW. Dan ini ujian kata para ulama, ujian bagi Zaid. Karena dia harus melamar bekas istrinya untuk orang lain, untuk orang yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW. Dan ini ujian bagi Zaid. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma qadat iddatu Zainab," tatkala selesai iddahnya Zainab, qala Rasulullah SAW li Zaid, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, "Fadhkurha alayya," yaitu lamarkanlah aku untuk Zainab. Lamarlah Zainab untuk aku tentunya. Qala fantalaqa Zaidun hatta ataha wa hiya tukhammir ajinaha. Maka Zainab pun berjalan menuju Zaid berjalan menuju Zainab, dan Zainab sedang bikin ajin buat roti, ya, dikembangkan rotinya untuk dibakar ya. Apa kata Zaid? Falamma ra'aituha azumat fi sadri. Tatkala aku melihat Zainab nih orang yang agung. Kenapa? Bukan apa-apa, karena dia tahu dia bakalan menjadi istri Nabi SAW. Jadi Zaid karena dia mengagungkan Nabi SAW, bahkan calon Nabi pun, karena dia tahu Nabi bakalan nikah dengan wanita ini, yang tadi bekas istri, yang tadi mungkin dia marah-marah sama wanita ini, berubah total. Ini karena cintanya Zaid kepada Nabi SAW. Tadinya mungkin dia jengkel, bahkan minta menceraikan. Bayangkan, tadinya Zaid jengkel sama Zainab, bahkan mau pingin menceraikan Zainab karena tidak kuat hidup dengan Zainab. Sekarang berbalik ketika dia tahu Rasulullah SAW akan menikah dengan Zainab. Apa kata Zaid? Falamma ra'aituha azumat fi sadri. Tatkala aku lihat dia, aku merasa dia sangat agung di dadaku. Kenapa? Karena dia bakalan menjadi istri Nabi SAW. Ya. Hatta ma astati'u an anzura ilaiha. Sampai aku tidak mampu melihat Zainab, tidak mampu. Anna Rasulullah SAW dzakaraha, kata Rasulullah SAW akan menikahinya. Ya. Rasulullah melamarnya. Fawallaituha dhahri wa nakastu ala aqibi. Ya. Ya. Maka aku pun balik badan, tidak mau lihat. Ya. Kemudian aku berjalan balik mundur. Jadi ini Zainab, misalnya Zaid datang, karena Zaid enggak mampu lihat Zainab, karena dia sudah mengagungkan ini bakalan jadi istri Nabi, dia balik ke belakang, kemudian dia mundur untuk mendekati Zainab. Kemudian dia berkata, ya, berat ini ujian bagi Zaid ya. Dia berkata, "Ya Zainab, arsala Rasulullah SAW yadhkuruka." Ya. Rasulullah SAW mengutusku untuk melamarmu. Qalat, apa perkataan Zainab? Dia tidak langsung, "Oh, Rasulullah,
Langsung enggak. Padahal semua orang, siapa yang tidak bangga menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang Quraisy. Kemudian kakeknya penguasa kota Mekah, ya. Nabi akhlak paling mulia, sudah orang paling top, ya. Kepala negara ketika itu. Kepala negara kaum muslimin. Tapi apa yang dikatakan oleh Zainab? Zainab berkata, "Ma ana bisani atin syai'an hatta uamira rabbi." Aku tidak akan memberi keputusan sampai aku istikharah. Ajib Zainab, orang wanita salehah. Sampai aku istikharah. Faqamat ila masjidiha, kemudian pergi ke rumahnya tempat salat dia. Masjidnya maksudnya masjid rumahnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Terima atau tidak? Luar biasa ya. Mungkin wanita lain langsung terima dari lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-Qur'an, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Tatkala sudah selesai Zaid dari masa iddahnya Zainab sudah selesai dari masa iddahnya, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab bintu Jahsyin, ya. Maka Rasulullah SAW pun masuk menemui Zainab tanpa izin. Kenapa? Sudah sah nikahnya. Tanpa wali. Walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ajib, menakjubkan. Makanya Zainab bangga, dia kadang berbangga kepada istri-istri Nabi yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari, Zainab berkata, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Bayangkan, akidah. Dia bilang, kalian wa istri-istri Nabi dinikahkan oleh wali-wali kalian. Ini dia bahwa nikah harus pakai wali. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang 7. Kata Zainab, dia bangga ya. Dan ini keistimewaan Zainab. Akhirnya Rasulullah SAW bikin walimah, ya. Rasulullah SAW bikin walimah, Rasulullah SAW senang. Ya Rasulullah juga ingin menghibur Zainab ya. Ini bagaimana sepupunya, bagaimanapun sepupunya, dia yang suruh nikah sama Zaid, ternyata keluarga tidak bahagia, ternyata ada ketidakcocokan, akhirnya cerai. Maka para ulama mengatakan di antara hikmah Nabi SAW disuruh oleh Allah menikah dengan Zainab, ada 2 di antaranya untuk menghibur Zainab, dan tujuan utama adalah untuk menghilangkan tradisi yang ada ketika itu. Ya, tradisi yang ketika itu. Anas berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallam awlam ala imra'atin min nisa'i ma awlam ala Zainab fa innahu dhabaha syad." Aku tidak pernah lihat Nabi SAW bikin walimah seperti ketika dia menikah dengan Zainab, tidak pernah dilakukan pada istri-istri yang lain. Di antaranya Nabi SAW menyembelih kambing ya. Kemudian Nabi SAW menyediakan daging, menyediakan roti, dan para sahabat makan. Jadi rame walimahnya dengan Nabi dengan Zainab ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari ayat ini ya, lihat bagaimana Zainab ya, perhatikan Zainab radhiyallahu anha, dia menikah dengan Zaid asalnya tidak suka. Bagaimana menikah dengan bekas budak, tapi karena taat kepada Allah dan Rasulnya dia menikah. Ternyata apa yang terjadi? Allah ganti dengan yang hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau seandainya Allah suruh Nabi langsung nikah dengan Zainab, maka tradisi tetap berjalan, tapi Allah punya cara lain. Zainab nikah dulu sama Zaid, dan dia tunduk kepada perintah Allah. Kalau dia tidak tunduk, mungkin dia tidak menikah dengan Nabi. Tapi dia tunduk dulu menikah dengan Zaid, tradisi cocok ya. Ternyata dia mendapatkan yang lebih baik. Makanya benar firman Allah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Yang terjadi pada Zainab. Tidak suka menikah dengan Zaid, tapi perintah Nabi, akhirnya ternyata dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana Zainab ketika dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia serahkan urusannya kepada Allah. Makanya yang paling terbaik kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah. Memang ini baik, tapi kalau kita ingin menyerahkan urusan kepada Allah maka tidak mengapa. Makanya para ulama berdalil dengan seperti kisah ini ya, bahwasanya kita boleh beristikharah pada perkara yang jelas baik, boleh. Menikah dengan Nabi jelas perkara baik. Harusnya tidak perlu istikharah, harusnya. Tetapi ternyata Zainab istikharah. Dan ini dalil bahwasanya boleh pada perkara yang baik, agar hati kita semakin mantap, meskipun jelas baik, kita istikharah. Ya. Zainab tetap istikharah, dan akhirnya apa? Allah yang mengurusi dia, akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari ayat ini juga menunjukkan bagaimana ujian Allah kepada Zaid. Bagaimana Nabi menyuruh Zaid untuk melamar Zainab, padahal bekas istrinya. Tapi dia tunduk kepada Nabi SAW, dan dia merubah. Tadinya dia benci kepada Zainab, tapi karena Allah, karena cintanya kepada Nabi SAW, karena pengagungannya kepada Nabi SAW, dia akhirnya mengagungkan bekas istrinya tersebut. Sampai dia tidak mampu untuk melihat. Sampai dia harus jalan mundur, karena dia tahu ini bakalan menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberi
Ya, makanya ini sama kaidahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau tidak suka ternyata baik bagimu. Apa yang baik bagi Zaid? Zaid lihat, dia mendapatkan 2 ujian. Pertama, dia namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, dan suatu kebanggaan nama dia Zaid bin Muhammad. Bahkan kata Ibnu Umar, orang-orang tidak ada yang manggil Zaid dengan Zaid bin Harithah. Semuanya memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Tapi turun firman Allah, "Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebut mereka dengan nama-nama ayah mereka. Jangan bilang Zaid bin Muhammad, tapi bilang Zaid bin Harithah. Sehingga gelar yang dia dapatkan selama ini sejak kecil, Zaid bin Muhammad, dicabut. Kembali kepada bapaknya Zaid bin Harithah. Sehingga tidak semulia ketika dia namanya Zaid bin Muhammad. Itu ujian pertama. Ujian kedua, dia menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, ternyata cerai. Padahal ini Quraisyah, ya, sepupunya Nabi SAW, ternyata cerai. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi Allah sebut namanya di Al-Quran. Tidak ada nama seorang sahabat pun dalam Al-Quran kecuali Zaid. Bayangkan. Tidak ada. Tidak ada nama orang, ya, kecuali selain sahabat kecuali Zaid. Dan nama Zaid akan dibaca sampai hari kiamat. Dibaca di masjid-masjid, ya. Bayangkan, berarti Allah perhatian khusus tentang dia. Kita lihat bagaimana Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi SAW datang kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi berkata, "Inna Allah amaroni an aqra alaika surat kadza." Wahai Ubay, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan surat ini untuk kamu. Ubay berkata, "Awa dzukirtu hunalik?" Apakah Allah sebut namaku? Kata Nabi, "Iya." Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Ya dia bangga Allah sebut nama dia. Kata Allah, "Wahai Muhammad, bacakan surat ini buat Ubay bin Ka'ab." Ya, Tuhan ingat ya. Kita aja kalau ada bupati sebut nama kita, kita senang. Ada ustaz sebut nama kita, kita senang. Ada syekh bilang, si fulan, bangganya luar biasa. Presiden sebut nama kita, kita bangga. Ya. Ini yang sebut Allah Rabbul Alamin. Nyebut Muhammad, bacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ini Zaid bin Harithah disebut namanya. Falamma qadha Zaidun minha wataran. Allah sebutkan. Jadi ya Allah menghibur dia dari sesuatu yang berat dia hadapi menjadi mendapatkan yang lebih baik, namanya abadi, dibaca oleh kaum mukminin dalam salat-salat mereka, di masjid-masjid mereka, dan berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kemudian di antara faedah tadi zawwajnakaha, yaitu bahwasanya kami menikahkan engkau dengannya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi, bahwasanya nikah itu harus dengan wali. Kemudian kita lanjutkan, maka na 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi nabi, ya, pada perkara yang Allah halalkan baginya. Faradallahu lah maksudnya apa yang Allah halalkan baginya. Yaitu dia boleh menikah dengan bekas istri dari anak angkatnya. Ya, boleh menikah dengan tambah istri, boleh. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Dan inilah sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang sebelumnya, itu para nabi sebelumnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan perkara Allah sudah ditakdirkan dan akan terjadi. Siapa yang pernah berlaku pada orang-orang sebelumnya, yaitu para nabi, karena Allah berfirman setelah itu, alladzina yuballighuna risalatillahi, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, maksudnya para anbiya, wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah, wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali mereka takut kepada Allah, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka atau mencukupi mereka. Perhatikan di sini. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kaum mukminin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW perkara yang biasa. Ini adalah hak Nabi SAW. Ya, Allah bolehkan dia menikah lagi, dan Allah bolehkan dia menikah dengan bekas istri dari anak angkatnya, tidak jadi masalah. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga memiliki istri lebih daripada itu, berpoligami, ya. Apalagi kalau kita baca dari Israiliyat bahwasanya Nabi Daud punya istri 100, kemudian selirnya ada 300, Nabi Ismail istrinya 300, selirnya berapa, tapi wallahu alam itu Israiliyat. Intinya para nabi-nabi terdahulu mereka punya istri lebih dari 1 dan tidak jadi masalah. Kalau itu boleh bagi nabi-nabi sebelumnya, kenapa tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu bahwasanya para anbiya memiliki keistimewaan. Tapi intinya ini sudah sunnatullah yang berlaku. Allah berikan hal-hal yang dibolehkan bagi para nabi sebagaimana Allah pernah membolehkan hal-hal kepada para nabi sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukanlah
bapak dari salah seorang dari lelaki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa maksudnya ini? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Rasulullah tidak memiliki anak yang sampai besar. Jadi Zaid bukan anak Nabi, ya. Kemudian juga Nabi punya anak-anak juga sudah meninggal. Ada namanya Abdullah, Qasim, ada yang mengatakan Mutahhar, Ibrahim, semuanya meninggal ketika masih kecil. Jadi Nabi tidak punya anak, ya. Tapi yang benar, wallahu alam bisawab, maksud ayat ini itu Nabi bukanlah bapak angkat dari lelaki di antara kalian. Itu maksudnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Maksud ayat ini, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum, bahwasanya Nabi bukanlah bapak angkat dari laki-laki di antara kalian, bukan bapak angkatnya Zaid dan bukan bapak angkat siapapun. Adapun Nabi punya anak, ya memang di antaranya adalah cucu Nabi. Cucu Nabi dianggap dalam bahasa adalah anak Nabi. Makanya Nabi berkata tentang Hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyid," sungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya, adalah sayyid, adalah pemimpin. Sayuslihullahu bihi bainal fi'atainil azimatain minal muslimin. Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua kumpulan besar dari kaum muslimin. Jadi maksudnya Muhammad bukanlah bapak angkat dari lelaki manapun. Kemudian khataman nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah dan dia penutup para nabi, dan inilah akidah kaum mukminin bahwasanya Nabi adalah nabi yang terakhir. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut, dan Nabi telah menghabarkan akan ada nabi-nabi baru. Sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan ada 30 orang dari umatku yang akan muncul setelahku mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh karenanya Nabi SAW sebagai konsekuensi dari dia seorang nabi terakhir, dia wa bu'itsu ila nasi kafah. Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Menunjukkan dia nabi terakhir. Karena nabi-nabi sebelumnya wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassa. Nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun nabi, karena dia nabi terakhir, maka konsekuensi nabi terakhir, risalahnya harus sempurna dan harus kepada seluruh manusia, bahkan bukan cuma manusia, bahkan kepada jin. Karena dia konsekuensi nabi yang terakhir. Makanya Nabi SAW dalam riwayat mengatakan, "Utitu sittan," dalam riwayat utitu khamsan, aku diberikan 6. Aku diberikan 5 perkara yang spesial. Dalam riwayat aku diberikan 6 perkara yang spesial. Di antaranya kata Nabi SAW, "Wa khutima bin nabiyyun." Para nabi ditutup denganku, aku nabi yang terakhir. Makanya para ulama ijma, siapa yang mengaku ada nabi baru setelah Rasulullah, maka kafir. Dan yang mengikutinya kafir. Di antara buktinya apa yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka memerangi Musailim al-Kadzdzab. Mereka memerangi orang-orang yang mengikuti Musailim al-Kadzdzab. Mereka memerangi nabi palsu Tulaiha al-Asadi, diperangi nabi palsu. Kemudian diperangi nabi palsu yang muncul, ya, seperti Al-Aswad al-Anasi juga di Yaman diperangi, ya. Ya, semua yang ngaku nabi diperangi oleh para sahabat, bahkan pengikutnya juga diperangi karena mereka murtad ketika mengangkat ada seorang nabi. Oleh karenanya aliran Qadianiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi baru setelah Rasulullah SAW adalah kekufuran. Dia yang mengikuti dia juga orang-orang keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Demikian kurang lebih saya mohon maaf kepada pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.